melihat, mendengar bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan teguran-teguran Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat dan waktu Allah tidak melihat karena seorang dia kedudukannya yang tinggi. Allah tidak melihat karena dengan kekayaannya. Allah tidak melihat dengan kemiskinannya. Tetapi Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Jadi Allah melihat sesungguhnya bagaimana sosok seorang takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini intinya jemaah muliakan Allah adalah semua yang jika kita melaksanakan dengan sesungguhnya perintah Allah itu dengan secara sangat hati-hati, yang kadangkala ketika kita lalai dalam hal perintah Allah, ketika kita diayomi oleh nafsu yang ada, anugerah Allah diberikan kepada kita, maka tentu itulah yang akan menyudutkan kita dan akan menjatuhkan martabat kita. Nah ini jamaah yang dimuliakan Allah, kita tidak pungkiri zaman hari ini, zaman yang banyak tantangan. Jangankan kita yang sebagai manusia yang biasa, yang ketika pada masa Rasulullah SAW begitu berat cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah untuk kita lebih berhati-hati dan waspada. Karena semua ini jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang kita laksanakan, apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, apakah kita bersyukur kepada Allah atau semakin diberikan kepada kita, kita terlena dengan hukum dunia yang sesungguhnya semua itu adalah ujian Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hari ini atau bulan ini kita dalam bulan Rabiul Awal, tepatnya 20 Rabiul Awal 2014 47 Hijriah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini khatib akan menyampaikan sesuai dengan kita bulan Rabiul Awal adalah yang sangat-sangat menjadi prioritas dalam kehidupan kita, adalah bagaimana kita mempertahankan martabat seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Hari ini manusia jatuh martabatnya karena tidak ada lagi harga diri. Dia tidak lagi merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah telah berikan kepada kita Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah telah mengingatkan kepada kita, barang siapa yang berpegang teguh mengamalkan kandungan isi Al-Quran, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka hidupnya tidak akan pernah akan sesat. Walau bagaimanapun ujian dan tantangan dia hadapi. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka martabat itu jamaah yang berbahagia mahal harga. Martabat itu tidak bisa dibandingkan dengan kekayaan seseorang. Martabat itu tidak bisa dibandingkan dengan jabatan seseorang. Martabat itu tidak dibandingkan dengan kemiskinan seseorang. Bahkan orang miskin kalau dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bahkan itulah yang akan berhak mendapatkan surganya Allah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang martabatnya jatuh bukan karena dia itu orang kaya, bisa jadi karena jabatannya. Berapa banyak orang yang tergelincir ke dalam hal-hal yang kerugian dikarenakan tadi tidak lagi ada rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan hal ayat. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan kepada kita, ada yang disebut dengan izzah, kemuliaan. Siapa yang memberikan kemuliaan kepada kita? Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita bacakan dalam surat Al-Isra itu ayat 70. Jelas Allah katakan wa faddalnahum ala qasirin
punya kedudukan seorang birokrasi, dia suatu saat akan pensiun. Seorang yang diamanahkan tingkat di dalam desa pun akan berakhir jabatannya. Semua itu jamaah yang dimuliakan Allah, yang paling mahal adalah dengan tadi mempertahankan martabat maruah seseorang itu. Maka pantaslah dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang yang diteladani. Dia bukan orang kaya, tetapi kayanya apa? Kekayaan karena kemuliaannya, karena mempertahankan kehormatannya. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana dulu disiksa, tetapi walaupun dia mati, dia tetap mempertahankan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sesungguhnya pahami semua itu, walau hari ini kan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah tiada buat selama-lamanya, tapi dikenang dia. Dikenang bukan karena hartanya, dikenang karena kemuliaannya, dikenang karena rasa tawaduknya. Bagaimana menghadapi kaum Quraisy, menyatukan hati kaum Ansar dan Muhajirin. Tapi hari ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah masih ada nilai-nilai yang kita miliki hari ini? Maka Imam Nawawi mengatakan nilai diri berdasarkan karena ketakwaan kepada Allah. Bagaimana sesungguhnya ketakwaan itu? Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan itu, maka sesuaikanlah dengan perbuatan kita di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Hidup sederhana, bahkan itu luar biasa kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lihat jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali yang kedua, menjaga prinsip karena akhlak. Ini penting jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sendiri, wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin, diutus ke permukaan bumi menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat kalian alam. Dikarenakan tadi dengan rasa tawadu, walau sedikit yang dia perbuat, tapi perbuatannya itu sesuai dengan apa yang disampaikan. Maka berat jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semakin hari tantangan yang kita hadapi bukan semakin mudah jemaah dimuliakan Allah. Apalagi zaman modern hari ini, globalisasi hari ini. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu contoh sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia menyampaikan kebenaran, menyampaikan Al-Qur'an sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu karena berkat rahmat Allah, dengan mengutuk hatinya, mengutuk hati mereka, dengan rasa tawaduk kelembutannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang kafir pun, orang jahiliyah pun pada saat itu adalah berbondong-bondong masuk Islam. Nah, inilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan dalam surat Al-Imran ayat 159 itu, "Wa bima rahmatin min Allahi linta lahum walau kunta faqran ghalidal qalb." Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berkat rahmat Allah, berkat petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Allah terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena bersamanya Allah Muhammad itu, maka berlaku lemah lembut dia terhadap hamba Allah yang pada saat itu adalah mereka kadang-kala mengancamnya, ingin membunuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir mereka bisa juga mengikuti apa yang disampaikan sabda-sabda ataupun
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petunjuk-petunjuk diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi andai kata pada saat itu jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengajak atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak dengan hati yang kasar, dengan tidak lemah lembut, maka tentu mereka akan menjauhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu semua itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lam fadlu min hawli. Karena mereka, kalau jika hati mereka kasar, hatinya kasar dalam hal untuk memberikan pemahaman kepada kaumnya, yang tentu pada saat itu tidak mau mengikuti dari apa petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu adalah dengan waqtu anhum wastaghfirhum wa syawirhum fil amr. Adalah dengan dia memohon ampun, memaafkan mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bermusyawarah apa yang ingin dia putuskan sehingga mereka berbondong-bondong mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Masuk Islam. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai jemaah dimuliakan Allah. Satu kisah yang kita lihat, Sa'labah bin Khatib, bagaimana dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika pada saat itu dia taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia ingin harta, dia ingin lebih jadi orang kaya pada saat itu. Tetapi ketika dia memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu Rasulullah mengatakan, engkau jangan memohon, saya mendoakan engkau jadi kaya. Syukurilah apa yang ada itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nantinya mungkin dengan harta yang banyak belum tentu bisa bersyukur terhadap apa yang telah dibebankan Allah kepada kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya kalau kita ingin tahu, pahami jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak terbebani dengan tanggung jawab kita ketika nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, jalankan apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Lalu kalau kita lihat kisah ini jemaah dimuliakan Allah, Sa'labah bin Khatib, ketika dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa engkau doakan ya Rasulullah, saya menjadilah orang kaya, nanti saya akan berzakat, saya akan mengikuti kebenaran petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dilihat bahwa sesudah dia salat, kemana Sa'labah bin Khatib? Lalu dia mengatakan kepada Rasulullah adalah ingin menggantikan pakaiannya dan karena istrinya ingin melaksanakan kewajiban kepada Allah. Tapi ketika pada saat itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia rupanya sibuk dengan hubub dunianya. Artinya jemaah dimuliakan Allah, ketika dia berikan seekor kambing, pada saat itu dikembangkan oleh Sa'labah bin Khatib dan dia menjadi seorang kaya raya. Akhirnya salat pun kewajiban kepada Allah tidak lagi dia laksanakan. Artinya apa jemaah dimuliakan Allah? Hatinya sudah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, kalau pelajaran-pelajaran yang diberikan ini kepada kita dan hari ini tidak menjadikan keheranan bagi kita, artinya apa jemaah dimuliakan Allah? Mari kita selalu introspeksi setiap saat dan waktu. Kita jangan kadim Allah yang telah menentukan semua, tapi kita harus ada sebuah usaha dan upaya. Bagaimana kita terhindar daripada hal-hal yang bisa menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak baik. Karena semua itu jemaah dimuliakan Allah, semakin banyak harta kita, semakin jabatan kita besar, dan semakin kita kokoh dengan apa yang mungkin menurut kita, semakin juga berat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Allah katakan, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kalau kita tidak berusaha
dengan sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, maka tentu itu tidak akan ada sebuah membackup diri kita, karena kan itulah kecenderungan manusia itu ingin memiliki sesuatu. Nah, inilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Allah katakan, "Zuina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah." Karena kecenderungan manusia itu ingin memiliki keindahan-keindahan seperti wanita-wanita, kemudian harta, kekayaan, dan emas, perak, dan lain sebagainya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita lupa sesungguhnya semua itu nantinya akan lebih berat kita bertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita hadirkan hati kita. Mari kita jaga lisan kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa hal yakubun nasi bin nar ala wujuhihim." Tidaklah manusia tersungkur dia di neraka Allah Subhanahu wa taala dengan wajah mereka. Au qala ala manakhirihim illa fasaidu alsnatihim. Dikarenakan disebabkan karena lisan mereka itu sendiri, karena tidak mau jaga. Padahal inilah hanya sekedar lisan. Padahal lisan itu ketika kita tidak manfaatkan dengan baik di jalan Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi kita mementingkan dengan hal-hal yang lain, maka tentu akan merusak sendi-sendi kehidupan kita. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat pada hari ini ada manfaatnya kepada kita semua. Marilah kita menjaga martabat, itu adalah lebih mahal daripada segala-galanya. Ketika tidak ada lagi martabat, harga diri seseorang, semua tidak ada artinya, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan di hadapan Allah, kita sesama hamba Allah, kita sudah disingkirkan atau tidak dipedulikan lagi. Artinya kita, karena itulah kecongkakan dan kesombongan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini, marilah kita berdoa kepada Allah, semoga Allah selalu membimbing hati kita dan mengabulkan petunjuk kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa yakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khairan basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina bis salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhil jannata darus salam. Tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
summa aqimis shalah. Allah